Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya, belakangan ini kayaknya rame banget ya kasus tipu-tipu berbau asmara. Ya, salah satunya itu penipuan dengan modus berpura-pura menjadi aparat berseragam, khususnya polisi atau TNI gadungan. Nah, hari ini aku mau ajak nih teman-teman untuk membahas beberapa kejahatan-kejahatan dengan modus tersebut yang terjadi di Indonesia. Karena ya, memang gak bisa disepelekan hal seperti ini teman-teman. Jadi para TNI gadungan ini bukan hanya sekedar memacari gadis-gadis muda yang masih lugu, tapi mereka juga meraup puluhan juta rupiah. Dan bahkan ada loh yang sampai menipu hingga bertahun-tahun lamanya. Wow, ditipu bertahun-tahun oleh pasangan hidup kita yang selama ini kita kira dia beneran TNI, dia beneran polisi, ternyata cuma gadungan. Kok bisa gitu loh? Oke, daripada penasaran, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Bohongi istri karena 4 kali gagal masuk TNI. Saiful Muiz, seorang pria usia 31 tahun, warga Kabupaten Blora. Dia kedapatan nih membohongi istrinya dengan mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Udara yang bertugas di Bandung. 7 tahun usia pernikahan mereka memiliki seorang anak, tapi ternyata sang istri bingung. Dari awal menikah, suaminya yang merupakan seorang TNI tidak pernah nih memberikan nafkah lahir, hanya nafkah batin gitu. Dan dia selalu bertanya-tanya karena hingga 7 tahun dia bahkan belum juga dinikahi secara sah. Dan akhirnya dengan tekad yang bulat ya, sang istri yang udah sangat curiga gitu, dia pergi melapor ke Koramil dan meminta agar suaminya diperiksa. Lalu pada hari Rabu 22 Januari 2020, Muiz pun menjalani pemeriksaan di Makodim 0710 Pekalongan. Nah, di sana Muiz pun akhirnya mengungkapkan kebenaran nih teman-teman, bahwa dia terpaksa berpura-pura menjadi anggota TNI untuk membohongi istrinya karena dia ingin lebih terpandang di hadapan istri dan juga keluarganya. Muiz juga mengatakan, saya malu nih pulang ke rumah di Blora karena saya mendaftar TNI gagal terus sudah 4 kali. Makanya saya nggak pulang agar orang rumah tahu saya ini jadi TNI gitu loh. Dan istrinya pun mengatakan bahwa selama 7 tahun menikah hingga mereka punya anak, dia tidak pernah diberi nafkah yang layak. Bahkan sang istri ini bekerja di Tegal demi mencapai kebutuhan sehari-hari. Dan teman-teman, kasus ini tidak diproses secara hukum ya, namun sang istri memilih berpisah dengan suaminya yang telah membohonginya selama 7 tahun. Nah, itulah ya, memang kenyataan itu memang pahit ya Pak Muiz. Tapi alangkah lebih baik jika kita itu jujur dari awal. Mungkin saat misalnya dulu Bapak jujur kepada istri, dia akan menerima nih Bapak dengan apa adanya. Tapi ya entahlah, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Kasus yang kedua, merasa sebagai anggota TNI paling gagah. Nah teman-teman, kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2019 akhir. Terjadinya di kota Medan, Sumatera Utara. Angga Deri Kelana alias Deka. Dia seorang pria berasal dari Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berbeda sedikit nih dari kasusnya Pak Muiz yang ingin istrinya bangga. Deka ini lebih kepada ingin menjadi playboy dan bisa menggait banyak banget gadis. Bahkan dia nggak malu-malu tuh memposting foto-fotonya menggunakan seragam loreng-loreng di sosial medianya.
Dan nggak tanggung-tanggung nih, dia bahkan memasang lencana bergambar Linut 100 prajurit setia atau Batalion Infanteri Lintas Udara 100 Raider, yang mana merupakan sebuah pasukan elit infanteri lintas udara yang bermarkas di Namu Sirasira, Kecamatan Sebinjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun tidak ada informasi ya teman-teman dari mana dia mendapatkan lencana itu. Tapi lama-kelamaan dia ini suka ganti-ganti lencana gitu ya. Dan akibatnya banyak nih dari target korbannya mulai curiga sama dia. Karena dia terlalu sering mengubah lencana-lencananya. Akhirnya dia pun ketahuan. Lalu dia itu diringkus teman-teman oleh aparat militer dan kemudian diinterogasi. Alasannya dia sudah melanggar peraturan yang melarang warga sipil untuk menggunakan seragam kemiliteran secara sembarangan. Nah, selain itu juga dia sudah menipu banyak korban nih, yang diantaranya tuh para gadis-gadis yang masih muda. Deka juga sempat menghabiskan waktu bersama salah satu gadis incarannya dengan berjalan-jalan dan juga foto-foto bersama. Bahkan mereka sempat loh membuat vlog yang direkam Deka dengan memakai seragam loreng khas TNI-nya. Dan dia pun sering nih meminjam uang dari para gadis-gadis yang dipacarinya nih teman-teman, hingga totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Wow, nggak sedikit dong. Nah, dari situ Deka ini pun ketahuan dan terkuak gitu ya semua kebohongannya sebagai anggota TNI. Selain terobsesi sebagai TNI, Deka ini juga ternyata terobsesi menjadi playboy kayaknya teman-teman. Tapi gimana nih kalau misalnya tiba-tiba si Deka nelpon kalian dengan fotonya yang seperti ini? Apakah kalian akan tergoda? Komen di bawah. Next. Yang ketiga, tipu perempuan hingga 60 juta rupiah. Kasus kali ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Ini ada kisah ya dari seorang pria yang berinisial AR, usianya 25 tahun. Dia telah diamankan karena mengaku sebagai perwira TNI berpangkat kapten, dan dia berhasil menipu seorang wanita cantik nih berinisial SM, usia 39 tahun. Jadi awal ceritanya begini. AR dan SM ini berkenalan dari sosial media sejak Januari 2020. Nah, lama-kelamaan obrolan tersebut itu semakin mesra dan mereka pun menjadi pasangan yang romantis yang kemudian berencana akan segera menikah nih teman-teman. Namun belum pernah ketemuan sama sekali. Nah, kepada SM, si TNI gadungan ini berjanji akan menikahinya. Tapi dia butuh dana mendadak nih teman-teman, yang katanya akan segera dikembalikan. Nah, karena udah kesemsem gitu ya, SM ini pun langsung tuh mentransfer uang 60 juta rupiah kepada AR yang mengaku dia sudah pindah tugas dari Jakarta ke Pemalang gitu. Jadi udah benar-benar siap hidup bersama gitu kan. Namun semenjak uang ditransfer, ternyata AR ini nggak bisa dihubungi lagi. Semua nomor kontaknya diblokir. Nah, dari situlah SM ini sadar bahwa dia telah ditipu dan kemudian dia melapor ke polisi. Dan untung saja polisi dengan sigap berhasil menangkap dan AR pun dikenakan pasal penipuan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Nah, kalau kasus yang ketiga ini kayaknya modus lama ya teman-teman. Kenalan di sosial media, terus rayu-merayu, lalu pinjam duit. Nah, yang sudah sering nonton Rikoro yakin ya pasti nggak bakalan kena modus-modus kayak gini ya kan. Menjadi TNI gadungan selama 12 tahun. Wow, ini teman-teman kejadiannya terjadi di Sumatera Utara. Seorang berinisial M, usia 50 tahun, dia adalah pria asal Kecamatan Johor, Kota Medan. Pelaku ini memanfaatkan ya identitasnya sebagai TNI itu untuk mempermudah pengurusan kredit motor, melamar kerja, dan bahkan supaya lebih mudah nih 2 orang anaknya untuk masuk perguruan tinggi. Nah, dia juga menyamar agar dipercaya untuk menjaga proyek seperti pengemasan tabung LPG,
dan juga kegiatan pemasangan kabel di bawah tanah milik PLN. Di tahun ke-12 penyamarannya sebagai TNI Gadungan, aksinya ini akhirnya terbongkar nih teman-teman, di saat seorang petugas Babinsa Koramil 020105 Medan Baru yang bernama Serka H. Purba, saat dia menumpang sepeda motor, dia menemukan kejanggalan. Serka H. Purba melihat seragam PDL yang dipakai oleh pelaku ini nggak sesuai gitu ya dengan aturan yang berlaku. Nah, M ini ternyata menjadi TNI Gadungan sejak tahun 2008 ketika dia berhenti bekerja sebagai supir pribadi dari seorang perwira menengah berpangkat kolonel. Dari situ ternyata teman-teman dia ini langsung terinspirasi dan juga sangat terobsesi gitu ya untuk menjadi seorang TNI Gadungan. Namun Bapak M ini hanya mendapat teguran keras dan dia tidak dikenai sanksi hukuman. Ya, sebenarnya ada banyak lagi sih teman-teman modus-modus yang dipakai sama para oknum-oknum penipuan kayak gini nih, dan bahkan korbannya juga masih banyak. Nah, kalau kalian ingin kita bahas hal ini di part 2, komen di bawah ya. Dan dikarenakan sangat marak ya hal-hal seperti ini, dilansir dari akun FB Info Militer Indonesia, diberi nih imbauan buat para kaum hawa alias ciwi-ciwi cantik agar lebih bijak kalian ya dalam melihat pasangan, dan supaya jangan sampai cepet tergiur gitu ya sama baju loreng. Nah, saat ini banyak banget oknum-oknum yang ya seperti tadi tidak bertanggung jawab dan mereka memanfaatkan baju-baju loreng itu khususnya untuk tindak kejahatan penipuan. Oke, sampaikanlah video ini ke teman-teman kalian, saudara, tante, om, hande taulan, ya tentunya agar jangan sampai lagi memakan korban ya kan. Harus lebih smart dalam melihat calon pasangan, dan semoga kita semua selalu dilindungi dari segala macam motif penipuan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.